Saat ini saya akan menyampaikan tentang kisah teladan kehidupan. Ada seorang yang telah meninggal. Kemudian dia menyampaikan sebuah ungkapan kata-kata. Dia menyampaikan begini: seseorang yang telah mati itu hanya akan mendapatkan apa yang telah dia lakukan sebagai ungkapan balasan terhadap yang dilakukannya selama hidup di dunia. Dalam melakukan kehidupan di dunia ini, ada istilah ubudiyah. Ubudiyah yang dimaksud di sini haruslah benar-benar sampai mencapai titik pengabdian yang sesungguhnya. Karena nanti ada seseorang yang tujuannya, harapannya, niatnya adalah untuk pengabdian, tetapi sesungguhnya dia bukan melakukan pengabdian. Setelah mati nantinya, bahwa manusia itu paling banyak adalah mengalami penyesalan, mengalami ketiadaan, bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan di alam dunia itu benar-benar harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah, bukan atas keinginan manusia, bukan atas niatan-niatan manusia, tetapi benar-benar mengharap ridho darinya, mengharap apa sesungguhnya yang diperintahkan olehnya, sehingga kelak ketika sudah mati maka tiada hal yang menjadi penyesalan. Saya sadari bahwa selama hidup di dunia saya seringkali melakukan amalan-amalan ibadah, tetapi melakukan amalan ibadah itu hanya berdasarkan kebutuhan saya, hanya berdasarkan keinginan saya, hanya berdasarkan semaunya saya. Saya sadari itu. Tetapi sebenarnya yang diinginkan oleh Allah bukanlah yang demikian. Yang diinginkan oleh Allah, oleh Tuhan adalah bagaimana manusia itu bisa sedekat-dekatnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan semua kehendak-kehendak Allah, sehingga ridhonya Allah selalu ada pada diri manusia tersebut. Dengan cara apa melakukannya? Dengan cara dijalani ikhlas, dengan cara dijalani kesadaran diri bahwa manusia dalam melakukan segala sesuatu hendaknya tanpa didasari dengan keinginan dari manusia itu sendiri. Istilahnya apa adanya, kosong, tanpa keinginan dari manusianya. Ketika manusia sudah benar-benar melakukan dengan keikhlasan, dengan tujuan sedekat-dekatnya mengharapkan ridhonya, maka amalan ibadah itulah yang benar-benar akan dicatat, akan dibalas sebagai penghambaan yang sesungguhnya. Maka janganlah menyalahkan jika ada seseorang yang masih melakukan amalan-amalan ibadah tetapi hanya masih berdasarkan
perhitungan surga neraka, belumlah sampai pada derajat ikhlas, belum sampai kepada derajat pengabdian, tapi masih berdasarkan keinginan, kebutuhan manusia. Amalan ibadah yang seperti ini adalah amalan ibadah yang masih hanya sebatas latihan, belum mencapai derajat kesempurnaan dalam rangka menjalankan ibadah atau pengabdian kepada Tuhannya. Penyesalan-penyesalan akan dialami, akan dijalani oleh manusia-manusia yang dalam menjalankan ibadahnya ataupun seseorang yang tidak pernah melakukan amalan-amalan ibadah. Karena yang dibutuhkan manusia setelah menjalani kehidupan di alam berikutnya, alam akhirat, alam barzakh, maka yang dibutuhkan adalah kesadaran diri dalam mencapai derajat kemuliaan bersama Tuhannya. Orang-orang yang seperti itulah yang benar-benar akan mendapatkan penerang, akan mendapatkan peneduh, akan mendapatkan pengayoman dari Tuhan yang Maha Esa, dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Aku sadari bahwa diriku masih banyak kelemahan, kekurangan, maka mari jadikan ini sebagai teladan, sebagai contoh untuk diri kita masing-masing, bahwa mari kita tingkatkan amal ubudiyah kita secara serius, secara sungguh-sungguh, dengan cara kita melakukannya jangan berdasarkan pada keinginan diri kita, kebutuhan diri kita, tetapi wujudkan semua itu bahwa tugas kita adalah sebagai penghamba yang sesungguhnya, dengan jalan, dengan cara keikhlasan dan mengharap ridho darinya. Bentuk apapun, cara apapun, silahkan lakukanlah dengan dua cara itu, sehingga nantinya kita benar-benar setelah kematian memisahkan jasad dari tubuh, dari ruh dari jasad ini, maka akan menjadi kebahagiaan untuk menjalani proses kehidupan menuju alam kebakoan, alam kelanggengan, alam yang sesungguhnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada baiknya maka mari kita jadikan sebagai teladan. Ada kejelekannya maka jangan dijadikan sebagai ungkapan celaan, tapi mari kita renungi, mari kita pahami sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Ini pertanyaan besar untuk menuju kebahagiaan di alam kemudian.